Baik, mas-mas dan kawan-kawan semua pemerhati sejarah dan kebudayaan, dari paparan Mas Tias Nawaksara berikut kronologi dari adanya Sidayu, secuplik yang telah disampaikan tentu nanti akan lebih hidup lagi ketika kita semua saling berinteraksi. Barangkali kawan-kawan yang hadir memiliki sejumlah pemikiran atau pernah dari cerita atau bagaimana, maka nanti kita berdiskusi bersama. Tapi sebelum diskusi itu, tentu di sebelah kiri saya ada Pak Eko Jarwanto selaku juga peneliti sejarah dan guru sejarah di SMA As-Saadah. Akan juga kami mintai penjelasan dari tema kali ini, Sidayu dari jejak kejayaan hingga jejak peradaban, ya. Dan pada malam hari ini kami persilakan terlebih dahulu mas-masnya, adik-adik, dan barangkali yang minat bisa langsung menduduki karpet yang masih kosong biar enak, mas, ya. Monggo kalih di sketsakan menawi kopi-kopi nih, monggo ingkang dereng pesen silakan. Baik, langsung saja monggo kagem panjenenganipun Bapak Eko untuk langsung kita sampaikan, silakan. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalu, selamat malam. Ini berbicara mengenai Sidayu, sebenarnya berbicara rentang yang sangat panjang sekali. Karena dimulai sejak era klasik atau zaman Hindu-Buddha sampai era yang sekarang. Nah, mungkin nanti saya titik poin, jadi yang perlu mungkin dipahami juga. Nah, ini kalau saya di hadapan jenengan ini sebenarnya ini seharusnya yang orang Sidayu yang lebih paham gitu. Nah, jadi betul. Jadi saya sebagai orang yang mungkin dilahirkan di luar, ketika masuk ke Gresik itu yang membuat menarik itu pertama kali saat itu saya alun-alun, itu jelas alun-alun. Jadi atau sebelum saya ke Gresik sini saya pernah main saat itu tahun berapa ya? Sebelum saya tinggal di sini saya pernah main di sini. Tahun 2005 kalau nggak salah. Saya melihat alun-alun, nah itu titik peradaban. Nah, dan kebetulan pula, jadi secara nggak sengaja kok saya dapat jodoh sini, gitu maksudnya. Nah, sehingga rasa penasaran itu ini. Jadi meskipun saya tinggal di Bunga, ada ketertarikan sebenarnya di alun-alun itu, karena saat itu pasti itu pusat peradabannya. Nah, saya tinggal di Bunga, jadi saya ceritakan awal. Saya tinggal di Bunga. Bunga dengan Sidayu, jarak ini, dengan Bunga dengan Gresik itu lebih dekat Sidayu. Bunga dengan Sidayu, dekat alun-alun, itu membuat rasa penasaran apa keterkaitannya gitu. Saya awalnya berharap bahwa Bunga itu akan masuk dalam Kadipaten Sidayu, awalnya itu. Karena itu menimbulkan rasa bangga saya sendiri sebagai mungkin peneliti penulis ya. Awalnya seperti itu. Tetapi hasil penelitian itu mengecewakan. Ternyata Bunga itu dalam sejarahnya tidak ikut Kadipaten Sidayu. Nah, batas antara Kadipaten Sidayu dengan Kadipaten Gresik itu adalah Kalingawen. Nah, Kalingawen yang kita masih nari itu, kalau sebelah selatan Kalingawen itu ikut Kadipaten Gresik sejak zaman Hindu-Buddha klasik. Kalau sebelah utaranya masuk Kadipaten Sidayu. Nah, jangan dilihat sekarang. Kalingawen itu kecil sekarang, tetapi 100 tahun lalu, 200 tahun lalu lebar Sungai Ngawen itu sama dengan Bengawan Solo. Nah, kapan? Mengapa itu kecil? Satu, itu ada pembendungan di Desa Padang Bandung, Dukun. Kalau kita beli bakso kikil, disitulah terjadi pembendungan
tahun 1800 beberapa kali saya dicoba di Bendung, yang terakhir tahun 1880 di Bendung, sehingga Sungai Ngawen itu kecil. Karena Ngawen itu artinya ya bengawan. Ngawen itu dari kata Bengawan Solo, sama. Cuma yang karena sudah hilang ya jadi Ngawen. Jadi nama desa Ngawen itu berasal dari kata bengawan. Nah, kita lihat lebar sungai itu lebar. Cuma kalinya dalam sekali. Ya, kalau kita lewat atas jembatan dalam. Nah, itulah terus apakah ketika saya tahu dokumennya itu arsip, apakah saya berhenti? Ternyata saya semakin penasaran. Padahal saya berharap rumah saya itu masuk Kadipaten Sidayu, ternyata enggak. Tapi ya gimana lagi, ya sudah, saya jalan terus. Saya lacak. Terus saya juga ke kompleks Makam Kanjeng Sepuh. Saya lihat di dokumen, saya teliti ulang di lapangan. Ada hal yang apa ya, saya kira kalau kita googling internet atau kita dengar cerita itu kan banyak, selain ada fakta sejarah tapi ada juga mitosnya yang dibumbui. Nah, di buku itu coba saya pisahkan dan itu agak-agak sulit gitu. Sulitnya begini, hampir semua Bupati Sidayu itu namanya Suruh Adiningrat. Nah, sedangkan di nisan, di prasasti itu enggak ada Suruh Adiningrat 1, Suruh Adiningrat 2, 3, 4, 5, itu enggak ada. Jadi yang memberi itu ya kita sendiri. Nah, ada juga kaping telu, kapingnya, tapi apakah itu betul-betul nomor 3? Kan enggak juga. Karena dalam penelitian itu saya temukan sekitar 10 bupati yang lain. Dan saya bisa mengetahui bupati itu dimakamkan di mana selain yang ada di kompleks Kanjeng Sepuh. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian yang kalau diketahui secara umum itu kalau di kamus Jonathan Wright itu seperti yang tadi disampaikan, Sidayu itu berasal dari bisa Sidorahayu, bisa juga Sidayu. Nah, dua informasi ini ada di kamus Jonathan Wright yang sudah diteliti abad 1870-an. Nah, dua-duanya itu ada di situ. Kalau Sidoajeng itu basa Kromo ae. Sidayu menjadi Sidoajeng, Madura menjadi Medunten, Gresik menjadi Tandes, Surabaya menjadi Suropringgo, atau apapun itu basa Kromo Inggil. Nah, kalau yang sederhana ya Sidayu, tapi kalau basa Kromo Inggil Sidoajeng. Kalau di nisan-nisan makam bupati itu ditulis Sidoajeng. Jadi biar bahasanya memang ini. Nah, terkait luas Sidayu tadi, kalau sebelah selatan itu sebenarnya mudah. Kalau dari sini ini agak ujung, agak lancip gitu, batasnya Kalingawen, nanti sampai Dukun itu nyebrang Karangbinangun, nanti lurus, tidak sampai Lamongan kota sih, tapi itu tengah. Cuma nanti agak menyeberangi jalan raya sampai Babat itu dulu masuk Sidayu. Nah, iya, sebelah timurnya Babat itu masih masuk. Nah, untungnya batas antara Tuban dan kalau sekarang Tuban Lamongan itu masih tetap tidak berubah. Jadi batas Kadipaten Tuban lama dengan Sidayu lama itu ya sekarang itu Lamongan dengan Sidayu. Nah, ibu kota Kadipaten Sidayu itu dulu ada di Sidayu Lawas. Itu pasti. Dan beberapa titik lokasi di mana sih alun-alunnya kalau di Sidayu Lawas itu sebenarnya bisa kita lihat di Google Map. Nah, bisa kita lihat di Google Map di kawasan Sidayu Lawas. Kemarin saya juga konfirmasi dengan alun-alunnya itu sekarang jadi kuburan. Nah, alun-alun itu jadi kuburan. Nah, bekas titik lokasi masjid juga masih ada. Dan yang unik adalah saya kira bentuk jalan ya. Bentuk jalannya sekarang di kompleks kuburan itu menyerupai tata kota kadipaten. Nah,
itu saya pastikan di situ, saya tidak berani 100%, tapi 99% itu pasti adalah pusat pendoponya. Karena terlihat jelas itu. Meskipun pendoponya sudah tidak ada, alun-alunnya tidak ada, jadi kuburan, tapi untuk merubah tanah lahan kosong jadi kuburan itu tidak mudah. Nah, itu pasti ada asal usulnya. Tidak mungkin gusur tanahnya orang buat kuburan, itu sulit. Nah, kecuali itu memang tanah lapangan. Nah, awalnya di situ. Sejak kapan Kadipaten Sidayu yang lama itu ada di situ? Ya tentu sangat lama sekali, sejak era klasik. Bahkan sejak era Majapahit. Itu pusat Kadipaten atau pusat pendopo Kadipaten Sidayu ada di Sedayu Lawas. Nah, dokumen tertua yang mencatat Sidayu yang tertulis jelas itu ada di Prasasti Karangbogem. Di situ tercatat jelas nama Sedayu. 1300 87. Kebetulan pula itu kalau sayangnya di prasasti itu tidak secara jelas tanggal, tapi bulan di situ ada. Jadi kalau dikonversi sekarang, prasasti itu dikeluarkan antara tanggal 20 Januari sampai pertengahan Februari. Tetapi beberapa peneliti menduga mungkin karena mengeluarkan prasasti itu butuh hari baik juga, butuh hari baik. Tanggal yang keluar sampai saat ini itu adalah 22 Januari. Itu penelitian yang sudah muncul. Kita kalau ada penelitian lagi ya Allah alam gitu. Tapi penelitian yang sudah puluhan tahun memperkirakan ya itu tanggal 22 Januari. Nah, sebenarnya kalau Sidayu ini ingin membuat hari jadi itu gampang ya, itu sudah ada 22 Januari tahun 1387. Itu hari jadinya. Nah, kalau kita hitung sekarang ya sekitar 635 tahun. Nah, sebenarnya itu lebih valid ya, hari jadi Sidayu itu kapan? Ya itu 22 Januari, sudah ada prasastinya. Nah, yang mengeluarkan juga ada, yaitu Dyah Pamotan dari Bri Jenggolo. Yang mengeluarkan tetap Majapahit, tetapi bukan Raja Majapahit yang Raja Majapahit Hayam Wuruk yang tanda tangan gitu maksudnya, tapi raja di bawahnya sedikit. Tetapi prasasti itu dikeluarkan ketika Raja Hayam Wuruk masih hidup. Nah, prasasti itu dikeluarkan ketika Raja Hayam Wuruk masih hidup. Kalau tidak salah 2 tahun setelah Prasasti Karangbogem itu dikeluarkan, Hayam Wuruk baru wafat. Nah, maka itu menunjukkan bahwa Sidayu, dan di situ tertulis penguasa Sidayu, cuma tidak ada namanya. Jadi yang isinya bahwa Sidayu saat itu lebih maju daripada Gresik. Nah, jadi lebih maju daripada Gresik. Karena era klasik itu Gresik masih miskin kondisinya. Yang maju adalah Sidayu. Nah, di situ dikisahkan bahwa Sidayu itu ya maju, yang memberi piutang itu kepada masyarakat Gresik. Nah, ini yang unik. Termasuk hari jadi Gresik juga. Gitu. Prasasti Karangbogem ini pernah menjadi salah satu alternatif hari jadi Gresik, tapi tidak dipakai karena isinya utang. Tetapi itu membanggakan bagi Sidayu karena dia yang ngutangi. Kan dia yang ngutangi, ya maju. Tapi bagi Gresik itu enggak menarik lah, masa hari jadi diambil dari nyaur utang. Kan ngono. Tapi bagi Sidayu itu hal yang luar biasa, berarti itu menandakan Sidayu saat itu maju memang, makmur. Nah, ini yang belum diambil saja nih sama pemerintahan Kecamatan Sidayu atau apa, bahwa hari jadi Sidayu itu ono. Nah,
Itu bisa diusulkan sebenarnya. Nah, cuma Sidayu saat itu penguasanya tidak di Sidayu sini, tapi di Sidayu Lawas. Tetapi kalau itu sebagai pemerintahan berkelanjutan itu bisa diambil. Nah, cuma belum. Nah, sejak era klasik seperti itu dan berkembang karena pada masa itu setiap dokumen prasasti ada untungnya ada celakanya tidak disebut namanya, hanya penguasa Sidayu. Termasuk ketika mungkin di catatan-catatan awal itu ya kita menafsirkan juga dari Tom Pierce, dari catatan POC itu kita juga menafsirkan karena tidak disebut. Jadi orang saat itu menyebutnya Bupati Sidayu gitu aja. Ya sama dengan Sunan Giri, menyebutnya Sunan Giri 1, 2, 3 itu kan kita saja yang memberi. Zaman dulu ya gak ono pokoknya Sunan Giri. Masa ono Romawi, angka Romawi ini juga ono. Sama dengan ini. Nah, perkembangan Sidayu di sana kalau dalam beberapa penelitian yang saya ini yang tertulis jelas ya itu Bupati Tirtowijoyo karena itu sudah digaji, maksudnya bupati ketika masih ada di Sidayu Lawas itu ada nama bupatinya jelas itu Tirtowijoyo. Nah, saya ketika mengaji itu pun juga agak bingung, jadi karena ada ketika Tirtowijoyo itu diberhentikan ternyata muncul bupati lagi namanya tetap Tirtowijoyo, ini yang agak susah. Jadi di buku itu saya tulis 1, 2 itu 2 orang yang berbeda. Cuma di dokumen kolonial atau apa enggak ada Tirtowijoyo Romawi 1, Romawi 2 itu enggak ono. Tapi untuk membedakan itu harus ini. Sama dengan Suradiningrat 1, Suradiningrat 2 sini ya enggak ono. Nah, bupati terakhir ketika ibu kota itu ada di Sidayu Lawas adalah Tirtowijoyo 2. Nah, kemudian ini yang menarik, mengapa pusat ibu kota, pusat pendopo itu pindah ke timur? Nah, itu pertanyaan yang saya kira perlu juga dan mungkin penting. Jadi kalau dalam kajian saya itu banyak faktor yang mendukung. Tetapi yang paling urgent saat itu adalah pertentangan politik di antara faksi-faksi di bawah Raja Mataram. Nah, jadi Mataram itu raja, tetapi di bawahnya ia punya namanya Wedono Bupati. Wedono Bupati itu ketua para bupati. Jadi misalnya 5 atau 6 bupati, ia punya ketua namanya Wedono Bupati. Nah, Wedono Bupati yang bagian, kalau kita bicara Sidayu saat itu, Wedono Bupati yang paling berpengaruh adalah Jayaningrat. Nah, Jayaningrat ini adalah bupati keturunan Cina. Keturunan Cina, bukan langsung Cina, enggak. Mungkin kakeknya itu Cina pendatang, tapi ia orangnya putih, tapi sudah menjadi Jawa gitu maksudnya. Sehingga kita perhatikan bupati ketika di Sidayu Lawas itu bupatinya adalah keturunan Cina. Sama dengan Bupati Tuban, Bupati Rembang, Bupati Demak, Bupati Pekalongan, Bupati Banyumas, Bupati Pati, Bupati Juwono, semuanya itu adalah klan dinasti bupati keturunan Cina. Itu tidak bisa dipungkiri. Sama dengan sekarang itu ya antar kabupaten itu ya sama. Termasuk Gresik, ayo sama. Gresik itu bupatinya adalah Gusyani itu mantune Gusali. Sidoarjo sing dadi bupati niku anake Gusali. Padha wae. Suatu saat Surabaya iso ae anake membangun kerajaan bupati itu kayak zaman biyen sampai saiki. Ratu Atut Banten padha. Nah.
Nah, sisi barat itu, sisi timur lebih ganas lagi, dipimpin oleh Wedana Bupati atau Cakraningrat. Nah, Cakraningrat itu mulai Pamekasan, semuanya Bangkalan, Surabaya, Gresik itu ada di bawah. Kalau Gresik itu tidak konsisten, itu ada di bawah Cakraningrat semua. Maksudnya begini, Cakraningrat itu ya di sini anaknya, mantunya itu jadi bupati semua. Itu kayak zaman biyen nih. Nah, pertentangan antara Jayaningrat dan Cakraningrat inilah yang nantinya menyebabkan ibu kota itu harus pindah. Tentunya seiring dari konflik di Istana Mataram. Nah, itu. Jadi ketika ini awalnya Mataram itu mau runtuh ya, kena Trunojoyo sampai rajanya mengungsi, Amangkurat I, Amangkurat II, yang bisa menyelamatkan itu kan satu Cakraningrat itu. Mau enggak? Iya, Cakraningrat itu penyelamat takhta Mataram. Nah, nanti berlanjut terus, dan Cakraningrat ini saat itu dijanjikan kalau bisa membantu mengembalikan takhta, ia akan dikasih separuh wilayah kerajaan bagian timur. Meskipun dikasih tapi tetap di bawah Mataram. Dikasih kewenangan gitu, otonom, tapi tetap di bawah Mataram. Daerah sebagian Jawa Timur sampai ke timur. Artinya anak-anaknya itu bisa berkuasa di situ, bupati. Terserah Cakraningrat lah. Nah, akhirnya Cakraningrat berhasil itu membantu menyelamatkan takhta Mataram. Nah, sebenarnya Amr sendiri mau memberi, tetapi namanya orang banyak yang BCI, jadi jangan diberi banyak-banyak, nanti justru melawan. Nah, seperti itu. Sehingga Cakraningrat hanya saat itu makso sama Mataram hanya dikasih wilayah Sidayu. Maksudnya dikasih itu anaknya aja menjadi bupati. Nah, Jayaningrat selaku trah yang sudah lama di situ tidak terima. Jadi konfliknya tuh intrik antar faksi, baik di Istana Mataram maupun antar bupati. Antar bupati itu juga tidak rukun, kecuali satu klan. Nah, saat itu mau tidak mau ya Mataram harus memberi wilayah Sidayu kepada Cakraningrat dan membujuk Jayaningrat, ya wis sulno anak. Toh saat itu kalau dikatakan pendoponya juga sudah hancur-hancuran, diserang Trunojoyo, diserang Untung Suropati, yang namanya dibakar, itu sudah hal biasa. Bupati kalau tidak mendukung pemberontak, pilih mati ya. Jadi pendoponya sudah hancur, kena Trunojoyo 1608 sampai 1680, tambah lagi Suropati. Jadi di Sidayu Lawas itu kan diberitakan semua pendopo atau kota pesisir kan dibakar. Gresik dibakar, Sidayu dibakar, Tuban dibakar, Rembang dibakar, karena tidak mau mendukung Trunojoyo, mendukung Untung Suropati. Tetapi begitu pemberontakan bisa dipadamkan, yaitu Cakraningrat berhasil membantu, tetapi dia minta wilayah timur. Akhirnya sama Mataram dikasih. Nah, ketika dikasih itu sebagai hadiah imbal balik telah membantu menyelamatkan takhta Mataram, Cakraningrat menempatkan anaknya, putra mahkota, Suryadiningrat. Jadi yang menjadi bupati pertama Sidayu di sisi timur itu adalah putra mahkota kerajaan Madura. Jadi anaknya sendiri, putra mahkota, ditempatkan menjadi bupati Sidayu yang pertama di sisi timur. Nah, bupati Sidayu saat itu dilantik, tetapi Cakraningrat tidak mau menempati pendopo yang sudah rusak. Itu tadi, tidak mau menempati pendopo yang ada di Sidayu Lawas. Nah, mengapa tidak mau? Satu, itu bekas Jayaningrat.
Jayaningrat itu musuhnya bebuyutan, meskipun di bawah sama-sama di bawah Mataram, tapi faksinya kejem itu. Nah, anak Cakraningrat disingkirkan, anak Jayaningrat juga disingkirkan. Saling berantem itu hal biasa antar Wadono. Bahasanya apa ya? Ya mencari muka kepada sultan ya. Sama. Jadi si Dayu diberikan pada Cakraningrat, sebenarnya tuh tanahnya agak banyak, tetapi yang sah saat itu ya wes kayak si Dayu sih. Nah, karena mau memberontak juga Cakraningrat saat itu. Sehingga si Dayu diberikan dengan batas antara Tuban itu, kalau yang Tuban tetap di bawah Jayaningrat, yang si Dayu yang berondong ke sini dikasihkan Cakraningrat, dan Cakraningrat menempatkan putra mahkotanya Suradiningrat itu menjadi bupati pertama kali. Tetapi ia tidak mau menempati kotanya itu ada di Sidayu Lawas. Mengapa? Kalau tetap di situ, maka akan tetap direbut juga sama Jayaningrat. Karena Sidayu Lawas itu dekat sekali dengan Tuban. Jaraknya hanya beberapa kilo dengan Tuban. Iya, kalau anak saya putra mahkota dibunuh sama Jayaningrat. Zaman dulu itu saling bunuh antar bupati biasa. Maka untuk menyelamatkan satu anak saya jadi bupati, tetapi ibu kotanya pindah. Di mana? Ya di sini. Mengapa di sini? Supaya lebih dekat dengan orang tuanya. Istana ada di Madura. Dulu kan sini laut ya, sini laut. Maka kalau ada serangan itu, seluruh klan Cakraningrat itu akan dengan mudah dalam waktu sehari itu bisa membantu. Datang dari Madura, datang dari Gresik, tidak hanya ini, Gresik aja diserang Cakraningrat itu perang. Dari Pasuruan, dari Bangkalan, semua akan membantu si Dayu kalau itu diserang oleh klan Jayaningrat atau diserang oleh siapapun lah. Nah, itu akan terus bergulir. Itu sisi faktor politik. Sisi yang lainnya karena pendukungnya sudah dianggap kalau sudah dibakar di pemberontak wis gak aman. Di samping itu seperti yang dikatakan tadi, pada masa itu ketika proses Gawat itu pelabuhan di Sidayu Lawas sudah tidak mendukung. Artinya banyak pendangkalan sekali. Jadi betul, jadi kapal itu tidak bisa sandar ke pantai. Beda dengan zaman Majapahit dulu. Kapal itu harus berhenti atau bersandar jauh dari bibir pantai. Itu merugikan sekali kalau itu. Kapal besar tidak bisa berlabuh. Nah, akhirnya ya pusat pendopo itu atau pusat kota kadipaten itu dipindah. Nah, kapan perpindahan itu? Kalau dalam buku itu saya tulis 1737. Itu seiring dengan diberhentikannya Bupati Tirtowijoyo. Nah, Bupati Tirtowijoyo sendiri itu setelah tidak jadi bupati di situ, ia pulang ke orang tuanya, ke klannya di Banyumasan, di Pekalongan gitu. Dan mulailah dibangun peradaban Kadipaten Sidayu yang baru di Sidayu Kota saat ini. Jadi mengapa ada di sini ya? Karena yang membangun itu adalah putra mahkota Cakraningrat. Dan supaya lebih dekat orang tuanya, karena saat itu Cakraningrat kekuasaannya besar sekali. Nah, orang yang membantu menyelamatkan tahta Mataram itu kekuatannya, jadi prajuritnya itu berani mati betul saat itu. Pasukan di mana-mana yang diandalkan Mataram sejak dulu ya, diandalkan VOC, diandalkan Mojopahit, itu yang Madura. Ini saya bukan orang Madura loh, tetapi yang Madura itu. Belum nanti kalau ketambahan orang Bugis, tambah ini Karang Gales yang Karang ini berani mati betul. Nah, tapi satu harus dibayar. Itu kelemahannya. Mengapa Mataram kalah siji prajuritnya kalau perang tapi gak dibayar? Simple aja nih. Tapi kalau yang lain dibayar, jaminan hidup itulah yang tidak ada. Nah, perang itu. Nah, ketika sudah sampai di sini, dibangunlah peradaban yang baru yang kalau masyarakat sini menyebut bupati pertama itu Kromowijoyo. Cuma saya cari di naskah atau di apapun itu gak ono jeneng Kromowijoyo, itu jeneng tegondi yo.
bingung. Ya memang gak ono. Sumbernya saya belum, atau mungkin saya belum menemukan. Tapi kalau Suro Adiningrat jelas itu ono di silsilah Madura ono. Kalau ditanya ya, nah terus makamnya yang ngendi? Nah ini yang kita sejak dulu pemikirannya itu begini. Nek Bupati Nenek Sidayu berarti dimakamkan di Sidayu, tentu enggak. Mereka itu sama saja seperti PNS atau PNS ya. Ditempatkan di mana? Misalnya nek Mojokerto, ya wes nek pensiun, ayo balik. Nah, jadi seperti itu. Nah, Suro Adiningrat itu ya seperti itu, asalnya dari Madura. Menjadi bupati pertama di Sidayu kota ini, begitu pensiun, yo balik Rono. Nah, karena mengapa satu? Suro Adiningrat yang putra mahkota itu nanti akan menjadi Raja Madura. Ia menjadi karena ia putra mahkota, ia menjadi pengganti Cakraningrat 4. Ya, kalau tidak salah ia menjadi Cakraningrat kelima. Nah, mengapa makamnya tidak sini? Dia raja, calon raja. Begitu bapaknya meninggal, Cakraningrat keempat, ia jadi raja Cakraningrat kelima. Balik ke Pamekasan. Makamnya ada di sana, ada di sana. Nah, jadi kalau orang Sidayu mau berkunjung ke Madura silakan. Ada di sana, di kompleks ya keraton, di sana masih ada Pamekasan. Nah, terus yang di sini dikasihkan siapa? Nah, ya dikasihkan cucunya tadi, tetap. Jadi dikasihkan cucunya. Ketika yang Cakraningrat putra mahkota itu kembali, maka dia dikasihkan ke cucunya. Iya, dikasihkan ke traknya. Ia membangun trak baru. Nah, tetapi sebelum itu dikasihkan ke cucunya, ini agak unik. Setelah Kromo Widjo Suradiningrat saat itu, bupatinya justru seharusnya turun ke klan Madura, tetapi saat itu direbut oleh klan Pusponegoro. Sehingga setelah Kromo Wijaya itu bupatinya adalah klan Pusponegoro. Nah, jadi Pusponegoro karo Madura itu tawuran. Mulakna pendopone diserang, mau dihancurkan oleh Madura. Gresik itu Gresik itu ini apa ya saya bilang, Gresik itu treh klan yang loyal pada Mataram, diturut dioyak kaya apa ya apa jari Mataram. Tetapi Sidayu itu musuhnya Mataram, itu jelas, itu gak kena dia pak no. Jadi selain Cakraningrat itu musuhnya Jayaningrat, juga musuhnya Pusponegoro. Ya apa gitu? Pusponegoro juga punya misi. Ya nek iso anakku, mantuku, cucuku jadi bupati, mbah iku ning ndi tempate. Karena itu akan lebih gampang, lebih langgeng kekuasaan. Tidak hanya berharap di Gresik, dimanapun. Cakraningrat juga begitu, Jayaningrat juga begitu. Meskipun sama-sama di bawah Mataram, tapi mereka punya faksi-faksi. Dan ini belum pernah diteliti bahwa Mataram itu tidak akur saja nih. Podo. Rajane ya akur, tapi di bawah belum tentu, saling sikut itu pasti. Nah, ketika Kromo Wijaya itu Trah Pusponegoro nyikut Cakraningrat. Nah, dilaporkan mau memberontak kalau tidak salah. Sehingga yang itu menjadi Cakraningrat kelima, yang ditempatkan bupati tidak anaknya Cakraningrat, tetapi anaknya Pusponegoro kalau tidak salah. Taruh bupati di sini. Mangkel ya karo. Nah, di sini anak Pusponegoro itu mungkin tidak lama, hanya 5 tahun. Kalau dalam penelitian saya itu hanya 5 tahun, 1745. Nah, untungnya di Keraton Mataram itu geger lagi. Maka karena nggak bisa ya, masih di Mataram ini. Nah, ketika terjadi perpindahan itu, terjadi perjanjian antara Pakubuwono dengan VOC
tahun 1743. Nah, di mana wilayah Sidayu dan juga seluruh Pantura itu diserahkan pada VOC. Nah, maka bupati yang diangkat oleh Mataram itu hanya ada satu di Sidayu sini ya, di Sidayu sini. Monggo. Ya sebil rawuh, Pak Mudolfar Usman. Monggo mriki. Pak Yai Mudofar monggo ndherekaken. Nggih. Nggih, kula terusaken. Nah, Suro Adenira I itu adalah satu-satunya bupati pertama dan terakhir yang diangkat oleh Sultan Mataram untuk di Sidayu. Setelah itu bupatinya diangkat oleh VOC. Nah, ketika VOC ya sudah lepas dari Mataram, yang angkat adalah VOC. Nah, cuma saat itu VOC lebih memilih anaknya Pusponegoro. Ya, ancane Gresik itu anak masih VOC, anak masih Mataram, nggak bisa itu kan zaman biyen. Itu nggak tahu lobbynya Pusponegoro itu kok menjadi anak emas Bupati wilayah Timur. Ketika pindah ke VOC, VOC tidak milih Cakraningrat tapi milih anaknya Pusponegoro. Ya apa? Ya wis. Berjalan, tetapi seiring perjalanan waktu Cakraningrat dengan lobby politiknya berhasil mengusir lagi anaknya Pusponegoro. Ini adalah cara bahasane. Iki tanahku, hadiah aku nyelametno tahta Mataram. Lah kok anakmu sing dadi bupati? Usul yang VOC supaya diganti, yo wes diganti Bupati Joyodirjo. Nah, jadi bupati kedua ini, Bupati Sidayu yang Joyodirjo ketika di sini itu makamnya sekarang ada di kompleks Pusponegoro. Itu ada di sana. Jadi tertulis jelas punika Pasekaran Temenggung Joyodirjo Bupati ing Sidoajeng. Wafat pada tahun, jadi kalau dikonversi itu 1755, tapi sebelumnya ia sudah diberhentikan 1750. 50, jadi 5 tahun kemudian baru wafat. Jadi bupati pertama dimakamkan di Madura, bupati kedua dimakamkan di Gresik kota. Belum ketemu. Nah, akhirnya setelah itu Cakraningrat berhasil melobi cucunya supaya ditempatkan di sini. Jadi mulai Suro Adeningrat kedua, Suro Adeningrat ketiga, Suro Adeningrat keempat, wis itu mantep itu Trah Cakraningrat. Nah, termasuk ketika Dendels ke sini, Raffles ke sini, lobi dari Trah Cakraningrat kuat sekali, tidak pernah diganti. Termasuk nanti ke belakang. Kalau yang bupati dimakamkan di kompleks Kanjeng Sepuh itu bupati-bupati baru aja itu. Jauh sebelumnya itu masih ada bupati-bupati yang tidak dimakamkan di situ. Nah, misalnya ada yang masyarakat mempercayai di Ngawen, di kompleks Nasinari itu ada 2 makam Bupati Sidayu. Nah, bisa juga karena dilihat dari saya beberapa kali ke situ, nisan makamnya kuno sekali dan kalau bukan kalangan bangsawan mungkin tidak mungkin ya dibuat seperti itu. Dan perlu diketahui juga komplek Kanjeng Sepuh itu kalau kita melihat kompleks makam di Kanjeng Sepuh itu jangan dilihat itu bikinan masa lalu, enggak, itu bikinan baru. Itu baru dibuat pada akhir mau tahun 1900. Itu baru dibangun. Ya. Jadi bukan berarti bupatinya meninggal terus nisannya bentuknya makamnya seperti itu, enggak, itu baru dibangun itu. Dibangun besar-besaran. 120 atau 30 tahun lalu. Jadi ketika wafat, misalnya Kanjeng Sepuh wafat, ya baru 40 tahun kemudian nisannya baru dibangun. Nisannya itu sudah tidak asli. Nah,
Karena prasastinya sendiri itu dibangun 40 tahun setelah Kanjeng Sepuh wafat. Jadi baru ditulis setelah Kanjeng Sepuh 40 atau setengah abad wafat itu baru ditulis. Nah, jadi bukan lisan asli. Nah, lah terus kita tahunya dari mana? Dari isi intrinsik tulisannya itu. Jadi mulai Surat Denira 1, 2 sampai Kanjeng Sepuh 3. Ini yang apa? Lama. Nah, yang dalam penelitian saya itu yang unik itu jadi temuan selain bupati yang dikuburkan di situ masih banyak bupati Sidayu. Nah, itu termasuk yang tadi dimakamkan di Madura, dimakamkan di Jawa Tengah, dimakamkan di Gresik, itu ada. Terus pada era-era Raffles, Thomas Stamford Raffles itu yang agak unik, di mana hanya ada bupati yang hanya memerintah 2 tahun. Ini menurut saya agak unik ini. Zaman biyen itu biasanya bupati ini akeh sing mati nom. Iya betul. Jangankan bupati, raja ya mati nom. Karena intrik politik saat itu kejamnya minta ampun, bisa diracun, bisa di ini, segala macam itu digunakan. Kita jangan berharap bupati ini intriknya besar. Coba yang kuat. Jadi mengapa kalau diceritakan mengapa Bupati Sidayu yang paling terkenal, yang paling termasyhur itu adalah Kanjeng Sepuh atau Surat Adenirat ketiga. Nah, kalau biasanya kan jawabannya ya karena beliau itu ulama, punya karomah gitu. Biasanya jawabannya seperti itu. Pertanyaannya, ono gak catatan manuskrip sing ngono iku? Kan gak ono. Itu kan interpretasi. Jawabannya sing paling gampang itu aslinya gampang. Yang apa sih Kanjeng Sepuh itu menjadi sangat terkenal? Jawabannya satu, jadi karena ia memerintah itu paling lama di antara semua bupati. Kanjeng Sepuh itu memerintah selama 32 tahun. Nyalahno Pak Harto. 32 tahun itu berapa generasi? Taruhlah 3 lah. Maka ia akan dikenang selama 3 generasi. Bayangkan bupati yang lain memerintah itu hanya 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun, ia 32 tahun. Nah, kalau masalah ibadah kekhusyukan itu enggak tahu, tapi kalau dari lihat masa lama jelas itu kita bisa lihat, enggak bisa dilantang. Dan juga mungkin tinggalan, tapi itu pun juga perlu disangsikan apakah betul dibangun pada masa Kanjeng Sepuh. Jangan-jangan dibangun pada masa awal, pada masa Putra Mahkota Cakraningrat itu. Kalau alun-alun pendopo itu jelas dibangun pada masa awal 1700-an, sedangkan Kanjeng Sepuh itu memerintah itu baru. Kalau lihat tahunnya itu baru. Kanjeng Sepuh itu 1800, ya sejaman karo Raffles. Sedangkan di atasnya itu masih ada sekitar 8 bupati lagi. Oh kok 8 bupati itu gak ono alun-alun nih kan ya? Pasti ada. Kompleks makam Kanjeng Sepuh aja dibangun setelah 40 tahun Kanjeng Sepuh wafat. Berarti mbiyen iku ya kayak Tegalan ngono. Biasa rimbun. Nah, kalau saiki resik, tapi dulu ya ndak. Nah, bahkan Kanjeng Sepuh itu hidup pada masa tanam paksa loh, Bos. Loh, coba cek tahunnya itu. Kanjeng Sepuh itu hidup pada masa tanam paksa Van de Bos. Kanjeng Sepuh 1817 sampai 1854. Van de Bos tanam paksa sing kuwejem itu 1830. Nah, padahal bupati itu adalah koordinator dari tanam paksa. Gak bingung ya? Ya iya yang mengkoordinir. Nah, iya hidup. Kalau kita lihat
Untungnya tidak masa Dendles. Masa Dendles itu jalan Dendles lewat sini. Yang buat siapa? Itu bupati nih. Nah, tetapi kan ada positifnya. Cuma saat itu enaknya itu Sidayu itu tanahnya tidak cocok untuk ditanami apapun. Jadi saya cek itu semasa tanam paksa dan sesudahnya tidak ada komoditi yang dihasilkan di Sidayu, tanaman itu abad 18. Yang ada itu adalah hewan ternak. Jadi Sidayu saat itu menjadi prioritas penghasil hewan ternak, entah itu sapi, kuda, kerbau, karena tanahnya tidak cocok ditanami karena kapur, tapi banyak tumbuh pohon ilalang. Jadi berpotensinya di kolonial itu memang memprioritaskan Sidayu sebagai penghasil ternak. Nah, mungkin sampai sekarang juga Gresik tidak ada prioritas di sini, ya. Tanaman itu tidak ada. Padahal tanam paksa kan tanaman, tapi tidak, karena Gresik ini Sidayu itu spesial tidak bisa ditanami, maka dipaksa ke ternak. Nah itu. Nah terus itu terus berlanjut sampai akhir abad 19. Nah tanda-tanda surut kadipaten itu sebenarnya sudah dimulai sejak setelah era Kanjeng Sepuh. Satu, tanahnya tidak bisa ditanami, tidak menghasilkan apapun, meskipun ternak. Tetapi saat itu ancaman penyakit, saya baca laporan itu dalam 1 tahun itu bisa 100 ternak mati, bisa penyakit saat itu. Belum ada vaksin. Dulu kalau mati itu ya hewan ternak mati kabeh. Dan ada kebijakan pembangunan Solo Valley River. Jadi penataan ulang bantaran sungai Bengawan Solo. Yang semula aliran sungai Bengawan Solo itu kan mengarah ke Mengare. Nah, mengarah ke Mengare, dan pemerintah Hindia Belanda memiliki memiliki visi pandangan ke depan. Kalau terus mengarah ke Mengare itu laut Madura akan dangkal. Padahal beberapa ratus tahun sebelumnya VOC sudah menetapkan Surabaya itu sebagai pusat provinsi, pusat kota gitu. Lah, berarti lah rugi ya tuh. Itu hal yang tidak diketahui saat itu. Begitu 100 tahun berjalan, ia baru tahu bahwa kotanya itu akan menjadi kota yang terasing, Surabaya. Sudah bangun di situ 150 tahun, ternyata baru diketahui sedimentasi yang sangat besar. Maka mau tidak mau sedimentasi aliran sungai di hilir itu harus ditata. Ya satunya caranya apa? Ya dibelokkan ke utara. Ketika proses pembelokan sungai itu tidak sampai ke ujung Pangkah, sampainya hanya ke Gumeng. Belum ada, sini masih laut. Ketika dibelokkan itu hanya membelokkan dari Banten ke Gumeng. Belum sampai ke ujung Pangkah. Kalau ke ujung Pangkah itu sudah masa Indonesia merdeka. Dulu hanya sampai Gumeng. Hanya sampai Gumeng. Kan terus setiap tahun itu kan bertambah kira-kira 10 meter per tahun itu. Nah, dulu hanya sampai Gumeng. Jadi wong Londo kan pinter. Jadi kalau kita berhitung itu membangun kota yang baru seperti Surabaya apa ngenggokno kali, ya lebih murah ngenggokno kali. Nah, biayanya lebih sedikit, kotanya aman, tanahnya tambah hombo, daripada kotanya mati. Membangun kota baru biayanya mahal. Jadi alasan logis di situ. Jadi kalau pembelokan itulah, ketika pertama kali pembelokan 1880, kota Sidayu masih aman. Ketika dibelokkan itu masih aman. Nah dampaknya baru terjadi kemudian ketika memasuki 1900-an. Jadi lama-kelamaan kota Sidayu itu menjadi, saya katakan ya kota mati, jadi mundur. Karena awalnya Sidayu itu berada di pesisir pantai, sekarang menjadi di pedalaman.
Nah, celakanya sedimentasi itu kan tidak bisa langsung dimanfaatkan, beda dengan tanah urukan. Kalau tanah diuruk sengaja buat pergudangan atau itu langsung bisa. Lah ini tanah alamiah ya, tanah alamiah sedimentasi, tidak bisa langsung kering. Diberi bangunan juga ambles gitu. Maka ya, dan itu cepat. Maka mau tidak mau ya kota ini menjadi kota yang masuk ke pedalaman. Nah, ketika masuk ke pedalaman itu menjadi kota yang tidak siap saat itu ya, tidak siap terhadap perubahan kondisi geografis. Nah, dulu pelabuhan Sidayu itu ada di Sodagaran. Desa Sodagaran yang kalau tempat bersandarnya kapal-kapal, bukan kapal besar, tempat bersandarnya kapal nelayan sekarang menjadi tambak. Kalau di Google Map masih kelihatan. Jadi pintu pelabuhan itu dari alun-alun ke utara. Alun-alun ke utara, mentok, kemudian agak belok sedikit itu tempat bersandar kapal, perahu. Nah, terus yang paling mudah itu sebelah timur sini ada paving. Paving itu miring. Paving itu miring sebelah sini loh. Itu adalah batas pantai. Jadi kalau sebelah sini pantai, kalau sebelah sini masih daratan. Kita lihat desa-desa di sini. Zaman dulu banyak pohon asem yang ditanam di pinggir pantai. Kita lihat semua nama desa di sini ono aseme. Asem papak, asem rowo, asem manis, asem payung. Tapi menjadi sempayung, semanis. Dulu itu dari pohon asem yang ditanam di pinggir pantai untuk bisa mencegah abrasi juga dan tempat bersandarnya untuk berteduh ya. Tapi sekarang menjadi nama desa. Mbiyen jenenge ya gak ngono. Pas timurnya alun-alun itu ya laut. Nah, perubahan inilah sehingga perubahan yang tidak siap. Saya katakan tidak siap perubahan saat itu karena memang teknologi belum maju. Kalau sekarang ya maju. Pada tahun 1910 status Kadipaten Sidayu itu dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda. 1910. Nanti saya kirimi SK-nya. Saya punya SK-nya. Tanggal berapa itu dicabut. Stadblad van Nederlands Indie 1910. Jadi Kadipaten Sidayu statusnya dicabut dan wilayah bekas Kadipaten Sidayu itu diberikan atau dimasukkan ke Gresik dan ke Lamongan dengan rasio perbandingan persentase. Kalau saya hitung jumlah under district itu kecamatan yang masuk Kabupaten Lamongan itu 70%, yang masuk Kabupaten Gresik itu 30%. Nah, dulu Lamongan tidak punya laut, selama ratusan tahun itu tidak punya laut. Lamongan baru punya laut tahun 1910 itu. Nah, sehingga tadi di dalam catatan penelitian zaman dulu, kalau penelitiannya sebelum 1910, maka seperti Sunan Derajat, terus Sendang Dhuwur itu pasti dinamakan Sidayu. Tapi kalau penelitiannya setelah 1910 sudah Lamongan namanya. Nah, itu pembagian. Nah, terus bupatinya dipindah tugaskan ke menjadi bupati pertama Jombang. Jadi SK-nya itu satu, saya lihat di lembaran itu satu. Pembubaran Kadipaten Sidayu dan pembentukan Kabupaten Jombang. Jadi ketika dibubarkan di satu lembar itu juga dibentuk Kabupaten Jombang dengan bupati yang sama. Bupati yang sama itu bupati terakhir Sidayu menjadi bupati pertama Jombang. Di sana ia disebut Kanjeng Sepuh juga karena menjadi bupati pertama. Nah, ketika bupati itu jadi wilayah Sidayu itu sebenarnya tidak sampai Jombang.
kan tadi saya jelaskan paling selatan itu kalau zaman dulu kan Babat, Karangbinangun, sama Kalingawen. Ketika bupati itu dipindahkan ke Jombang, tentu ia akan membawa anak istrinya beserta ya saudaranya apapun, sehingga di sini pun keturunannya tidak ada. Nah, ini pertanyaan yang menarik yang mungkin sulit untuk dijawab. Sejak dari awal, Bupati Sidayu itu adalah keturunan Madura, Cakraningrat asli. Pertanyaannya, di sini ada etnis Madura? Ada enggak desa yang Madura? Padahal sejak ratusan tahun, kalau kita lihat dari 1743, mulai bupati terakhir, saya menyaksikan di Nisan, bukan di Nisan, yang mengatakan bahwa Bupati Sidayu itu Trah Mataram. Saya tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Satu, sejak awal itu ia murni dari Cakraningrat. Bahkan putra mahkotanya yang ditempatkan. Sampai bupati terakhir ia masih Trah Cakraningrat. Yang bupati yang dipindahkan ke Jombang itu Trah Cakraningrat. Artinya apa? Bupati Sidayu itu tidak ada kaitannya dengan Mataram. Jadi kalau kiblatnya ke Mataram agak kurang pas gitu. Nggak tahu kalau ada yang punya silsilah yo. Mungkin saya berani ngecek silsilahmu gawean tahun piro kan ngono. Nah. Nggo silsilahe tulisannya buku sinar dunia. Yo gawean nanya. Mau semua Bupati Sidayu itu Trah Cakraningrat tuh. Dan itu bisa dibuktikan. Nah, kecuali yang di Sidayu Lawas, karena Sidayu Lawas itu terahnya Jayaningrat. Nah, terah Jayaningrat. Dulu bupati itu punya klaim. Nah, kalau Trah Mataram itu pasti enggak, saya yakin enggak. Karena di Madura itu punya silsilah loh. Madura itu lebih Madura itu punya silsilah lengkap di keratonnya. Dan Bupati Sidayu ada di situ. Nah, kalau kita melacak bisa di situ. Dan bahkan setiap tahun itu ada hall ya. Perkumpulan Trah Cakraningrat. Dan Bupati pertama Jombang itu adalah ya kumpulnya yo ning kono yo Cakraningrat. Tapi di sini kan enggak ada Mataram enggak ono. Nah, apalagi tahun 1743 wilayah Sidayu itu sudah dianeksasi VOC. No, sapa sing ngangkat VOC masuk. Nah, wong iya sudah lepas dari Mataram. Di bawah VOC. Ketika di bawah VOC lebih percaya ke Cakraningrat, tidak percaya ke Mataram karena itu yang seperti itu. Oke. Dan akhirnya statusnya dari kadipaten dihapus menjadi kawedanan. Menjadi kawedanan itu terus nanti baru kalau saya lihat kalau SK ya penghapusan kawedanan itu ya setelah pokoknya Orde Baru berakhir, reformasi 98 itu baru dihapus kawedanan. Jadi ada tapi seperti tidak ada gitu. Tapi secara formal itu Orde Baru berakhir baru dihapus kawedanan menjadi kecamatan. Kemudian pindah ke sana. Nah, itulah mungkin sedikit bukan sedikit sejak dari tadi. Lah panjang ya dari awal sampai akhir ya. Iya, tapi muatannya cukup ini ya, luar biasa yang disampaikan Pak Eko. Nah, mungkin itu intinya dari perkembangan awal. Mungkin ada hal-hal yang kalau di buku ini saya lihat ini ya. Yang pertama bahwa Bupati Sidayu itu tidak hanya yang dimakamkan di situ. Nah, ada di Gresik pun kita temui, di Pamekasan kita temui, di Banyumasan kita temui. Jadi tidak selalu bupati yang ada di tempat A itu harus dimakamkan di A. Karena ia bisa jadi ia seperti pegawai ketika pensiun ya wes aku tak pengen balik, nah seperti itu. Dan juga Sidayu itu secara kalau saya katakan garis politiknya itu adalah daerah yang menentang Mataram. Terus kayak zaman biyen nih kayak sebelum Mataram ketika masih membangun, ia adalah salah satu kadipaten yang menentang betul berdirinya Mataram. Karena ia ada di wilayah Brangwetan pesisir. Meskipun akhirnya takluk, tetapi ya dalam hati ya dikit-dikit ya.
sampai ia masuk ke dalam VOC. Nah, sehingga nggak tahu, ia semua bupati itu terah dari Cakraningrat sampai bupati yang terakhir. Nah, itu tadi yang mungkin perlu dijawab. Mengapa di sini kalau itu semua bupati Cakraningrat kok tidak ada orang Madura di sini? Nah, kita nggak tahu ya. Seandainya kita hidup 100 tahun yang lalu, bisa jadi di sini banyak orang Madura. Ya, diangkuti kabeh. Orang Madura itu kan nelayan, pesisir. Nah, di sini pesisirnya wis gak ono. Yang kota maksudnya. Sehingga ya sama aja, bisa jadi belum lagi peristiwa perang kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa besar nasional di 13 PKI itu membuat perkembangan yang sudah campur aduk. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tampaknya semakin malam dan semakin ini ya, guyup ya. Luar biasa tentunya, sebab di luar perkiraan kami bahwasanya rencana awal adalah kita ngobrol biasa, tapi tetap merujuk pada tema besar kita, yaitu dari kisah kejayaan hingga ke jejak peradaban. Artinya pada malam hari ini spesial untuk mengupas Sidayu ini, ternyata di luar ekspektasi yang kita perkirakan ya. Karena yang disampaikan Pak Eko Jarwanto, berikut juga yang tadi disampaikan Mas Dias Nawaksara atau Mas Didin, ini adalah merupakan suatu hal yang sesungguhnya ya mungkin banyak halayak yang mempertanyakan ya kan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga hadir pula di hadapan kita semua para pemerhati sejarah, apalagi pelaku dan peneliti, ada Pak Yai Mudofar dan kawan-kawan yang lain ya. Tentu pada malam hari ini kawan-kawan kita lebih spesifik ke mengarah ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait secara historis tentang perjalanan sampai dari Sidayu Lawas hingga kini ya kan. Tetapi ada sebuah hal yang barangkali juga perlu diungkap ya. Yang pertama adalah, sebelum nanti kawan-kawan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Yang pertama perihal juga ini. Kalau tadi kisah-kisahnya sudah disampaikan, tetapi kini apakah ada kisah kejayaan atau jejak peradaban yang pada waktu itu menjadi simbol kejayaan Sidayu, baik dari Sidayu Lawas sampai kini Kadipaten Sidayu hingga Kecamatan Sidayu, selain tadi sudah disampaikan adalah merupakan ini garis besar geografis atau kekuasaan, kewilayahan yang sudah disampaikan. Nah itu, jadi adakah yang semisal jejak peradaban atau kejayaan yang menjadi simbol kejayaan yang dimiliki selain kewilayahan atau kekuasaan tadi, misal mungkin apalah ya, nanti kami mohon Pak Eko, Mas Dias, dan terlebih pada malam hari ini spesial kerawuhan panjenenganipun Pak Mudofar Usman, dan dalam hal ini kami juga berharap untuk bersedia menyampaikan suatu hal untuk menanggapi yang telah kita lakukan bersama ini. Langsung saja monggo Pak Mudofar Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati ajengan Didin, Pak Eko Jarwanto, dan segenap para pemerhati serta para pecinta kesejarahan Sidayu. Pertama-tama saya datang ke sini itu hanya untuk ngaji.
Saya sebenarnya ingin ngaji dari sela-sela ini. Terbukti saya memang tidak disiapkan secara khusus. Bukti ini ngombe wae gak ono Pak. Mas Isroji monggo. Kopi nih. Ini kan bukti kan ya. Ono rokok ya. Insya Allah lain Kok kesempatan rokoknya spesial, Pak. Saya terus terang saya kepingin ngaji sebenarnya. Karena dari Sedayu ini kan kakek buyut saya pernah ditahan dan masuk penjara kira-kira 2 atau 3 hari gitu. Namanya Kiai Komarudin Sampurnan Bunga. Itu sempat ketika habis belajar dari Madura, kemudian berlabuh di Sedayu karena membawa kitab banyak maka dicurigai mungkin kelompok ekstremis barangkali gitu. Sehingga kemudian ditahan di daerah sini. Kemudian kalau tidak salah di antara pimpinan Kepatian itu salah satu temannya yang waktu itu mondok di Tegalsari Ponorogo yang menjadi santri dari Kiai Muhammad Besar. Nah kebetulan kemudian akhirnya tuduhan itu dibatalkan. Kemudian beliau dipersilakan meneruskan perjalanannya. Kalau di Pondok Pesantren Komarudin ada catatan tapi tahun Hijriah, yaitu sekitar tahun 1114 Hijriah. Baiklah, kemudian terus saya kepingin ngaji dan terutama tentang yang kepingin saya itu sela-sela barangkali ada cerita tutur atau apa yang tadi terungkap oleh Pak Eko. Kalau dari ajakan Didin saya tidak tahu jaringan ulama yang ada di Sedayu. Dan terus terang saya menemukan beberapa catatan, beberapa jaringan ulama yang dari Sedayu itu cukup banyak dan menjadi tokoh barangkali tingkat nasional. Salah satunya yaitu pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Itu kalau di catatan Sampurna, di catatan kami dari keturunan Onggoyudo Sedayu, malah keturunan laki-laki. Jadi Kiai Ridwan bin Abdullah, alamat asalnya dari Kawatan pencipta lambang NU, itu merupakan keturunan Onggojoyo Sedayu. Ya meskipun makam Onggojoyo ini di Sedayu masih khilaf ya. Ada yang menyatakan di belakang masjid, ada yang menyatakan di Kompleks Sinari. Saya tidak tahu pasnya karena saya tidak sarkup. Mungkin barangkali ada yang sarkup nanti bisa melacak mana yang pas itu makam dari Raden Onggojoyo. Dan satu hal ini Raden Onggojoyo ini kalau dilacak dari silsilah Jawa itu merupakan keturunan dari Sultan Hadiwijaya. Di catatan keluarga kami Onggoyudo Sedayu itu putra dari Kiai Abdullah Sambulasem Dukun, putra dari Kiai Abdul Jabbar Njojokan Tuban, bin Pangeran Selarong, bin Pangeran Benowo, dan bin Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir yang sudah kita kenal bersama. Ini urutannya, barangkali nanti bisa disambung dengan Pak Eko begitu. Di antara keturunan Onggoyudo yang lain yaitu pendiri Pondok Mas Kumambang, Kiai Haji Abdul Jabbar Mas Kumambang. Itu keturunan Onggoyudo dari jalur putra Onggoyudo, putri Onggoyudo yang bernama Nyai Sarima. Ini ada. Kemudian kalau rekan-rekan jalan-jalan ke kampung Wonocolo, Gang Lebar, di sana ada musola, di sana jalannya bernama Jalan Kiai Haji Zubair. Itu orang keturunan Sedayu. Kemudian tadi saya itu sudah sekedar catatan. Makanya saya kepingin menarik ini dulu. Kepingin ketemu bagaimana jaringan ulama Sedayu. Sudah Barat itu peranannya begitu besar. Apalagi kita kenal di Sedayu bahwa seorang Kanjeng Sepuh itu adalah seorang ulama. Kemarin sempat kita diskusi di Bedanten ya bersama teman-teman yang peduli